Cek, cek. Ya, terus. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, para asatidzah dan juga anak sekalian yang dirahmati Allah. Dilanjutkan kembali kajian kita kitab Nasaihul Ibad. Kita masih masuk kepada makalah yang ke-24. Ini nyalain lampu di atas. Nyalain terang. Makalah 24 ini qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aslu jami'il khataya hubud dunya. Jadi pokok atau asal atau pokok dari kesalahan, dari semua kesalahan itu adalah karena hubud dunya. Hubud dunia ini adalah satu penyakit, biasanya itu bersanding dengan wakarahiyatul maut, yaitu benci kepada kematian, cinta dunia dan membenci kematian. Kata Rasulullah SAW di sini dikatakan bahwa pokok dari semua kesalahan manusia itu adalah karena hubud dunia, karena manusia itu cinta dunia. Maksudnya bagaimana ini dijelaskan di sini, wahia mazada anil hajat. Jadi apa yang lebih, apa yang dilebihkan atau apa yang berlebih dari kebutuhan. Jadi katakan dalam kitab ini, kalau kita memenuhi lebih dari kebutuhan kita, itu disebut dengan hubud dunia. Tapi kita harus paham dulu mana yang namanya kebutuhan, mana yang namanya bukan kebutuhan atau disebut juga keinginan. Jadi orang-orang kafir itu bingung, nggak ngerti, nggak bisa membedakan mana butuh, mana ingin. Itu ada dalam kitab Nizamul Iqtisad fil Islam, bab pembukaannya, bab 45. Gara-gara orang kafir itu nggak ngerti mana kebutuhan, mana keinginan, maka dia bilang bahwa manusia ini tidak bisa dipenuhi kebutuhannya, padahal yang dia maksud keinginannya. Kalau keinginan manusia itu nggak bisa dipenuhi, manusia itu serakah, rakus. Kata Allah itu alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan, berbanyak-banyak harta telah mencelakakan kamu. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu itu masuk ke liang kubur. Sekarang masuk ke liang kubur pun berbangga-bangga. Saya sudah punya kapling di kuburan kan. Oh, di Jakarta ada di Santiago
Jadi dia sudah berbangga-bangga. Harga publik kuburan itu mahal sekali. Padahal kewajiban orang yang hidup itu ngurus yang mati. Orang yang mati tidak ada kewajiban lagi. Apa yang terjadi di sini? Keinginan berbangga, bermegah-megah sampai ke titik lihat kubur. Kenapa begitu? Kata Allah, nggak akan bisa. Hatta zurtumul maqabir. Jadi kalau dikatakan di sini apa yang dimaksud dengan hubbud dunia, orang itu sudah lebih dari kebutuhannya, nyari dari kelebihan kebutuhannya. Orang itu sudah rakus terhadap apa? Ingin keinginannya, mewujudkan keinginannya. Pertanyaannya, apakah nggak boleh kita punya keinginan? Nah, yang pertama harus dibedakan mana yang seharusnya menjadi keinginan, mana yang tidak seharusnya jadi keinginan. Hal-hal yang wajib, hal-hal yang diharuskan menurut syariat Islam, itu yang harusnya menjadi keinginan. Contoh, ingin masuk surga, betul atau salah nih? Betul. Jadi kita harus itu punya keinginan masuk surga. Wajib bagi seorang mukmin misalnya memahami syariat Islam. Berarti kita ingin untuk apa? Bisa paham syariat Islam. Bagaimana ini? Berarti bagian dari keinginan yang dibolehkan. Tapi masih susah sebenarnya mana keinginan selain dari yang diwajibkan ini yang sebenarnya ada dalam pembahasan kita di saat kita ini memenuhi potensi kehidupan kita. Ada yang disebut dalam kehidupan setiap mukmin itu apa yang disebut dengan al-hajatul udhawiyah dan ada yang disebut dengan al-gharaiz atau gharizah naluri. Hajatul udhawiyah ini bersifat pasti untuk dipenuhi. Kalau enggak dipenuhi, manusia akan bisa sengsara, celaka. Pengen makan, pengen minum, ya kan? Tidur, ngantuk. Tapi kalau lagi belajar jangan tidur. Itu betul, itu hajatul udhawiyah. Mau buang air, ya kan? Keluarin keringat, itu bagian dari hajatul udhawiyah. Nah, kalau hajatul udhawiyah ini enggak dipenuhi, maka saat itu bagaimana? Dia bisa celaka. Yang kedua ada gariza, ada naluri-naluri manusia, ada naluri mempertahankan diri, garizatul baqa, ada naluri garizatun naum, ada naluri garizatut tadayyun, naluri mempertahankan diri, naluri seksual, mempertahankan jenis manusia, maksudnya di situ, dan juga naluri beragama. Naluri ini kalau tidak dipenuhi tidak sampai celaka, tidak sampai membawa kepada kehancuran atau kematian, hanya manusia gelisah. Tetapi sesuai kadarnya, ini dia nanti. Sesuai keadaannya. Contoh misalnya, saat seseorang memenuhi naluri mempertahankan diri, dia ingin untuk memiliki harta, maka harta yang dia miliki harus sesuai syariat Islam dengan bagaimana memilikinya. Dan dia pun memenuhi kebutuhan harta itu sesuai dengan kadar yang memang menjadi juga kebutuhannya. Kalau kita ini alhamdulillah di sini, kita ini butuh untuk apa? Sarana tempat sholat bagi pondok kita. Ini butuh, pinginnya kayak gini. Ya sudah, kita tempatkan dengan bagaimana keinginan kita tidak berlebihan. Kalaupun lebih dikit aja deh. Misalnya, kan bisa aja catnya jangan warna merah dengan warna cat kayak gini, catnya biasa aja. Bisa, tapi mungkin kita ingin agak lebih indah sedikit, ya gitu ya. Cat merahnya yang bagus. Ya,
terus juga bisa bentuk pagarnya, kan tidak berlebihan. Kenapa? Sesuai kebutuhan. Memang ini adalah kita menjaga misalnya keamanan kita. Cuman ya kayaknya biar indah sedikit lah, jangan cuma garis-garis kayak yang di sini misalnya kan. Nah, kita indahkan sedikit, boleh, asal jangan berlebihan dan sesuai kadar kemampuan. Wah, biar mantap, musolanya pakai apa, ditempeli batu-batu permata, gimana kira-kira? Batu-batu mulia, aduh, biar indah, biar bagus. Ya kalau dia memang Allah berikan harta yang banyak untuk takarrub kepada Allah, lebih banyak bersyukur, silahkan. Ada tak lalui yang tadi apa, bersanding di situ dengan takarrub ilallah. Nah, jadi manusia itu kadang itu nggak tahu mana kebutuhan, mana keinginan. Kebutuhan juga jadi berlebihan kadang, walaupun mungkin lebih dikit aja tidak apa-apa deh. Aduh, pengen makan martabak nih, boleh, kan nggak setiap hari ya. Katanya kemarin beli martabak ya, iya, enak nggak martabak? Saya dibagi juga tuh pas pulang semalam ada, tapi ibu yang beli. Masa kebagian nggak? Dibagi nggak? Martabaknya dibagi nggak? Martabaknya dibagi nggak? Enggak. Wah, gimana? Harus dibagi. Ya. Nah, jadi misalnya kita punya keinginan, ya dah, kita punya keinginan boleh, tetapi tidak berlebihan, melebihi dari kadar apa? Kadar tadi kebutuhannya. Ya dikit aja deh, ya kan? Nyerempet dikit. Maksudnya di sini ya masih dalam taraf yang boleh. Tapi kalau sampai berlebih-lebihan, bermegah-megahan, maka dikatakan alhaakumut takasur. At-takasur itu berlebih-lebihan itu bagaimana maksudnya? Pada saat itu dia tidak pada tempatnya. Ya, ini yang dikatakan lebih dari kebutuhan. Orang yang cinta dunia selama dia tidak menggadaikan atau tidak mengganti akidahnya, insya Allah Allah tetap masukkan ke dalam surga. Tetapi dia ini bisa jadi mampir dulu di neraka. Kata Allah dalam surat Al-Waqiah ini dikatakan, wa kuntum azwajan salasa, dan kalian akan dibagi menjadi 3 golongan. Ya. Apa? Fa ashabul maimanati wa ashabul maimanah wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun. 3. Yang pertama golongan kiri, ini orang kafir. Nih, ini kiri aja, golongan kiri. Kanan ya. Ini kanan, tapi kirinya anak. Ya. Ini kira-kira ini ada gerbang nih. Nih, ini gerbang. Ini orang kafir, golongan kiri. Kirinya anak, bukan kirinya ya kanan, lupa ya. Kiri, ini ada gerbang. Lalu orang kafir sebelah sini. Kalau dia ini ingin menjadi golongan kanan, ya, dia harus melewati gerbangnya dulu. Apa gerbangnya ini? Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, pindahlah dia dari golongan kiri, celup ke golongan kanan. Orang yang di golongan kanan ini ada lagi gerbang satu lagi, tapi ini gerbang satu lagi ini tidak seperti ini yang tegas. Kalau dia ini kembali syirik, kalau dia ini kembali murtad, dia jadi murtad. Orang Islam jadi orang kafir lagi. Nauzubillah. Gara-gara apa misalnya? Nggak percaya, nggak mau, misalnya nggak percaya kepada Allah lagi, nggak percaya kepada malaikat, atau tidak mau mengambil seluruh syariat, itu bisa jatuh kafir lagi. Nauzubillah. Lalu yang kedua, ternyata ada golongan kanan dan golongan
ulaikal muqarrabun. Gimana ini orang yang bertakwa? Disinilah orang golongan kanan diperintahkan. Contohnya orang disuruh bertakwa. Apa coba perintah bertakwa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintahnya orang beriman. Ya, ini golongan sini. Lalu kalau dia jalanin takwa, jalanin puasa, dia menjadi orang yang bertakwa. Pindah dia lompat kling ke golongan orang insyaallah bertakwa. Orang yang di golongan kanan inilah yang sering disebut atau bisa dalam kategori kadang ada dia ini hubud dunia. Itu ada dalam kitab Amrul Dakwah Wajibat Wasifat. Dikatakan begitu. Jadi setelah orang ini masuk Islam, orang Islam di sini tidak selamat langsung masuk surga. Kenapa? Kadang dia hubud dunia, cinta dunia. Ada orang Islam yang masih bagaimana? Udah deh, terserah. Mau halal, mau haram, saya makan aja. Saya korupsi aja. Ada yang kayak gitu. Ya. Orang Islam, nggak ada, biarin aja dia mau punya kayak gimana. Saya pencuri. Masya Allah, nauzubillah. Dia curi barang orang itu. Pokoknya marah, emosi, nggak tahu, pokoknya saya hajar dia, saya bunuh dia. Masya Allah, ada yang kayak gitu. Ini masih orang golongan kanan yang bagaimana? Hubud dunia. Dia dihisab oleh Allah. Makanya Allah katakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Kecil apapun perbuatan dia dihisab. Kalau besar dihisab juga, baik atau buruk. Lalu Allah juga katakan, fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Kalau timbangan amalnya dari orang kanan ini ya sudah mencukupi dan berat timbangan amal baiknya, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Ya, kalau timbangan amal solehnya itu ringan, lebih banyak keburukannya, gimana ini? Di neraka dulu sampai bersih, lalu nanti dicelup, diberesin. Tapi nggak apa-apa deh, yang penting masuk surga, neraka dulu. Jangan. Surga itu nikmatnya luar biasa. Neraka itu siksanya nggak akan tahan. Bayangin, ada batu, ada debu, neraka itu keinjak sama orang, sama manusia, ya. Melepuh kakinya nggak? Kalau nginjak debu neraka, nggak melepuh, tapi otaknya yang melepuh. Saking panasnya. Jadi kakinya nggak tahu udah jadi bentuk gimana lagi itu. Menginjak debu neraka. Masya Allah. Masa? Nggak apa-apa deh. Yang penting masuk surga. Masuk neraka dulu juga. Jangan. Kita harus menjadi orang ashabul muqarrabun. Ya dah. Itu yang harusnya. Jadi ngerti di sini bahwa seseorang yang cinta dunia dikarenakan berlebihan dalam kebutuhannya, sampai-sampai dia melanggar dosa gara-gara pingin memenuhi duniawiannya. Ya, padahal ada kebutuhan yang tidak perlu sampai terus dipenuhi, yaitu kebutuhan garizah. Kebutuhan naluri. Tapi kalau hajatul udawiyah nggak dosa. Orang yang makan gara-gara kelaparan, nggak ada makanan lagi, lalu dia memakan makanan yang haram, boleh. Walaupun tidak boleh berlebihan. Saya nggak lapar sekali, kalau nggak makan saya mati. Ini adanya cuma daging babi. Ya makan seperlunya. Tapi nggak perlu pakai daging babi, cari kentangnya, cari wortelnya, cari sayurannya.
Jadi barang-barang dari sausnya, ya nggak usah. Bukan itu, sebatasnya. Untuk apa? Supaya perutnya, supaya bagiannya itu dia bisa tetap bertahan, nggak dosa. Ya, pamanit turro ghairu bagin, ya, wala adil, fala isma, ya. Nah, lalu dikatakan, nah, wa aslu jami'il fitani man'ul usuri wa zakati. Dan pokok dari fitnah itu adalah enggan, nggak mau bayar usur dan zakat. Itu bisa jadi fitnah. Dia harusnya bayar zakat sudah setahun, sudah sampai kepada nisabnya, sudah sampai pada haulnya. Ternyata dia tidak bayar. Ini menjadi juga kesalahan dia. Termasuk dia nggak membayar usur. Usur itu adalah 1/10 bagi hasil pertanian dan juga buah-buahan di tanah usriyah, di tanah yang tidak ditaklukkan, tetapi masuk ke dalam daulah Islam. Wa hadza min atfil 'ami 'alal khasi. Jadi ini ada ataf umum atas yang khusus. Apa? Li'annal usura khasun bizira'i wasimari, bizuru'i wasimari. Dikarenakan yang namanya usur ini khusus untuk pertanian dan hasil buah-buahan. Jadi kalau kita misalnya sekarang bercocok tanam, ya kan, kita punya kebun, misalnya kebun mangga banyak sekali, atau kebun mangga tadi banyak berbuah, ya kan, dipanen, nah 1/10 dari hasil semuanya itu kita bayarkan, kita sedekahkan, diberikan kepada Baitul Mal. Nah, ini yang harus dilakukan. Begitu juga dijelaskan di sini, wazakatu syamilatun. Dan yang namanya zakat itu menyeluruh semuanya. Lizalika walizakatin naqdi wal an'ami walizakatil badani. Hal itu adalah dikarenakan zakat ini ada zakat mata uang, zakat emas dan perak. Ya, 20 dinar. Ya, itu adalah batasnya. Nanti pelajaran. Fikih sudah belum ya? Sudah masuk? Sudah ya? Pas. Ada? Belum zakat? Oh sudah. Iya. Zakat uangnya. Terus zakat binatang ternak, kambing misalnya. Berapa jumlahnya kira-kira? Setelah 40. Ini kambing. Begitu juga zakat badan. Apa ini? Zakat fitrah. Ya. Kalau bulan Ramadan, ya, Idul Fitri, zakat ini harus dibayarkan. Kalau orang ini nggak mau bayar zakat, itulah dia termasuk orang bakhil, medit, korek, apalagi pelit. Nah, jadi kita nggak bisa sembarangan juga. Kamu nggak ngasih saya makanan, pelit kamu. Enggak. Ya, cuman hati-hati kamu pelit, nanti kamu nggak mau ngasih makanan ke saya, ya bagi-bagi dong. Atau misalnya gimana? Tadi dia kenapa dikatakan bakhil? Karena tidak mau membayar kewajibannya. Nggak mau bayar zakat, bakhil dia. Dulu ada waktu zaman Nabi Muhammad SAW, zaman Rasulullah, ada sahabat yang bernama Sa'labah. Sa'labah ini sangat miskin. Ya. Sa'labah ini sangat miskin. Lalu dia minta doa kepada Rasul agar dia diberi harta. Rasul bilang, nanti kamu jadi fitnah bagi kamu. Mudah-mudahan saya bisa ya Rasul. Lalu dikasih kambing, kambingnya beranak banyak sampai ribuan, sampai ratusan ribuan kambingnya. Tiba-tiba ada utusan Rasul yang meminta kepada dia agar dia mengeluarkan zakat. Dia nggak mau, kata
Rasulullah celaka Sa'labah. Nah, akhirnya dia hancur lagi. Dosa dia dan kemudian dia kembali atau dia tidak diterima sampai kemudian berikutnya Allah memberikan kembali cobaan dengan kemiskinan kepada dia lagi. Nah, ini nggak boleh. Makanya dikatakan kata Rasulullah SAW di sini bahwa pangkal dari seluruh fitnah itu adalah enggan membayar usyur atau membayar zakat. Kita misalnya kalau kita di situ mungkin nggak punya duit, jadi nggak bayar zakat mukun, nggak bayar zakat harta, emas perak. Ternak punya ternak, nggak juga, nggak punya kita. Nah, tapi kalau misal kita punya harta, ya zakati kalau sudah sampai ya, haul dan nisabnya 2,5%. Tapi yang pasti kita ini pasti akan mendapati waktu di mana kita bayar zakat fitrah, zakat badan kita bayar. Ya, so'an minat ta'am, 1 so'. Berapa ukuran? Sudah kan pelajari 1 so'. 1 so'. Jadi agar kita ini bisa memahami. Oleh karena itu, kembali dari hadis ini bahwa seluruh kesalahan itu dipangkalkan karena cinta kepada dunia dan segala fitnah, segala yang kemudian menjadi keburukan yang bisa menimpa seseorang dengan keburukan itu adalah karena dia enggan membayar usyur atau membayar zakatnya. Gitu, paham? Mudah-mudahan paham ya, sedikit-sedikit ya. Kalau mau dilebar-lebarin, dilebar benar. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Karimah paham, ngerti ya? Ya, masih ngantuk? Enggak. Ya. Ada? Bisa? Mungkin Ustazah ada yang mau bertanya? Enggak. Cukup ya, ngerti ya? Oke, mari kita tutup dengan sama-sama membaca surat Al-Asr. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.